Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah lalu mendapat ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Perkenalkan, nama saya Zulfaya Nugraha dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang sudah saya buat. Namun, sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Afidah sebagai dosen dan pembimbing saya dalam menyusun artikel ini. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, media sosial juga ikut berkembang. Perkembangan media sosial membuat segala aktivitas yang kita lakukan menjadi lebih cepat, akurat, sehingga meningkatkan produktivitas yang dihasilkan. Media sosial yang sangat digemari oleh banyak orang pada saat ini adalah Instagram, Facebook, TikTok, Pet, dan media sosial lainnya. Penelitian ini dilatar belakangi pada menurunnya minat belajar para pelajar di Indonesia karena hadirnya media sosial yang mulai merebak beberapa waktu ke belakang. Penelitian ini berfokus pada pengaruh media sosial terhadap minat dan motivasi belajar para pelajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak media sosial terhadap minat dan motivasi belajar para pelajar di Indonesia. Dan dampak positif maupun negatif yang dihasilkan dari media sosial terhadap minat dan motivasi belajar para pelajar di Indonesia. Minat dan motivasi belajar dibutuhkan pada saat pembelajaran berlangsung. Karena tanpa adanya motivasi, tanpa adanya minat, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Dalam penelitian artikel ilmiah yang saya tulis, saya menggunakan metode penelitian secara studi literatur dan kajian pustaka. Media sosial sangat berpengaruh pada motivasi dan minat belajar bagi para pelajar. Media sosial tidak dapat dilepaskan dari para pemuda milenial. Hal tersebut dirasa sudah melekat pada bagian hidup para pemuda milenial. Maka dari itu, media sosial merupakan salah satu faktor di antara banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi minat dan motivasi belajar bagi para pelajar. Perkembangan media sosial kian hari kian makin berkembang secara pesat. Salah satu penggunaan media sosial tertinggi yaitu dilakukan oleh para pelajar di Indonesia. Alasan mengapa pemuda milenial pada saat ini harus menggunakan media sosial? Karena media sosial membuat jarak yang jauh menjadi dekat. Sehingga apapun yang kita inginkan dan apapun yang membuat kita penasaran dapat mudah diketahui. Berbagai informasi yang tersedia di media sosial juga menjadi rasa penasaran bagi para pelajar maupun bagi para pemuda milenial. Tidak hanya dijadikan sebagai sarana informasi, beberapa pemuda menggunakan media sosial sebagai lifestyle atau sebagai gaya hidup mereka. Karena dengan media sosial, kita merasa bahwa kita tidak jadul. Dan apabila kita tidak bermain media sosial, terkadang kita akan dihina karena dianggap jadul. Biasanya, para pelajar maupun pemuda menggunakan media sosial sebagai ajang mengekspresikan diri mereka. Selain itu, bagi beberapa orang, media sosial juga sebagai tempat untuk menghasilkan uang bagi mereka. Minat dan motivasi belajar anak
bisa menjadi turun karena hadirnya media sosial. Karena media sosial akan selalu menghadirkan informasi-informasi yang dianggap menarik oleh anak, sehingga anak menjadi penasaran dan akan terus mengulik media sosial. Pertama, kita akan membahas media sosial dan pendidikan. Media sosial adalah sebuah media yang isinya diciptakan dan didistribusikan melalui sebuah interaksi sosial. Media sosial merupakan sebuah aplikasi yang mengizinkan penggunanya berinteraksi dan memberikan timbal balik dengan sesama penggunanya, kemudian membuatnya, mengeditnya, dan membagikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk, seperti video atau foto. Pada saat ini, banyak kalangan masyarakat menengah ke atas yang menyadari betapa pentingnya kebutuhan bersosial media dan internet untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, masih ada beberapa kalangan masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya media sosial dalam dunia pendidikan. Halpin dan Tuffield mengatakan pentingnya menyadari bahwa sisi luar sebuah web dalam internet selalu bersifat sosial. Pengguna media sosial dalam dunia pendidikan dirasakan belum dipandang istimewa. Pentingnya menyadari bagi para pelaku pendidikan untuk bisa menyadari bahwa media sosial juga memiliki dampak yang positif bagi penggunanya agar para peserta didik dapat memiliki wawasan yang lebih luas lagi dan tidak hanya terpaku dari buku. Yang kedua, pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Melalui media sosial, pengetahuan, informasi, serta wawasan tidak lagi hanya terfokus dari buku atau pengetahuan pendidik sebelumnya. Terlepas dari baik buruknya dampak dari media sosial, menggunakan media sosial dalam pembelajaran sangatlah efektif untuk menunjang berbagai kebutuhan yang dibutuhkan. Grant and Meadows mengatakan, selain belajar mengenai sebuah perilaku sederhana mengenai keahlian seseorang, dalam media sosial dapat pula ditemukan bagaimana seorang individu belajar dan mulai memikirkan konsekuensi yang akan timbul dari perilaku yang dilakukan oleh subjek belajarnya. Media sosial pada kelanjutannya tidak hanya mengajarkan bagaimana sebuah teknologi, komunikasi, dan informasi memberikan dampak, tetapi juga mengajarkan bagaimana sebuah teknologi, komunikasi diserap dan diadopsi. Pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran kini sudah banyak terjadi pada proses pembelajaran jarak jauh atau e-learning, di mana proses pembelajaran tidak terkait dengan ruang kelas, jarak, waktu, dan biaya. Ditambah pada saat ini sedang masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah, sehingga kegiatan pembelajaran jarak jauh akan terus dilaksanakan sampai pandemi COVID-19 mereda. Dalam era pandemi COVID-19, media sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa kalangan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2014 dalam penelusuran para pengguna aktivitas online pada anak usia remaja, ditarik kesimpulan bahwa pengguna media sosial sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari para remaja. Dalam studi ini ditemukan bahwa 98% remaja tahu tentang internet, sedangkan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Daya tarik internet dan media sosial ini yang kemudian memegang peranan penting bagi pembangunan serta pengembangan skill komunikasi seseorang. Jaringan media sosial pendukung e-learning atau yang biasa digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ada Google Classroom, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut sudah menjadi bagian hidup dari para pelajar pada saat pembelajaran jarak jauh. Karena dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, para pelajar dapat menjadi mudah untuk bisa mengakses pembelajaran serta mengolah informasi dan wawasan. Dengan banyaknya teknologi yang berkembang pada saat ini, media sosial memiliki banyak manfaatnya. Media sosial memiliki banyak manfaatnya yang dirasakan
pada saat pembelajaran berlangsung. Manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, pembelajaran terasa lebih menarik jika menggunakan media sosial. Yang kedua, lebih mudah mencari sumber belajar dan media dalam belajar. Yang ketiga, membantu mengakses informasi. Yang ketiga, membantu mengakses informasi yang luas dan menambah wawasan. Yang keempat, mudah mencari informasi yang tidak tersampaikan pada saat pembelajaran. Yang kelima, menambah pengetahuan yang lebih. Yang keenam, memudahkan pada saat pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketujuh, dapat menggali informasi baru. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari bersosial media. Yang pertama, depresi. Hal ini terjadi ketika pengguna merasakan bosan dan kecanduan ketika bermain media sosial. Kemudian yang kedua, ketergantungan. Hal ini merupakan penyakit baru yang membuat penggunanya akan menjadi depresi karena tidak dapat mengatur apa saja yang harus dilakukan, sehingga merasa cemas dan depresi. Yang ketiga, mengancam kesehatan. Ketika kita sering memegang gadget, menatap layar gadget, maka efek yang dihasilkan akan menyebabkan kerusakan pada mata. Yang keempat, membuat malas belajar. Hal ini diakibatkan karena para pelajar tidak bisa mengontrol waktu dan memisahkan antara waktu belajar dan waktu bermain. Kesimpulan, penggunaan media sosial sebagai sarana dalam belajar mengajar merupakan hal yang sangat bagus. Dengan kita memanfaatkan teknologi media sosial sebagai media pembelajaran, maka informasi serta wawasan tidak terbatas dari buku maupun pengetahuan pendidik sebelumnya. Media sosial juga memberikan banyak dampak positif bagi penggunanya. Hal tersebut merupakan wujud dari perkembangan teknologi pada saat ini. Namun di balik dampak positif itu, terdapat dampak negatif yang tersimpan sehingga mempengaruhi minat serta motivasi belajar para pelajar di Indonesia. Maka dari itu, peran orang tua dan guru sangat penting untuk bisa mengawasi anak atau peserta didik agar tidak membuka situs atau media sosial yang seharusnya tidak mereka ketahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.